Apa kabar pemirsa dan pendengar podcast, ketemu lagi di Creative Talk. Dan seperti biasa di program ini kita akan mengupas berbagai macam hal di dunia kreatif. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa antara musik jazz dan kota New York itu seperti seperti pinang di belah dua atau seperti koin yang dua sisi. Kota New York itu tidak bisa lepas dengan musik jazz. Musik jazz juga tidak bisa lepas dengan kota New York. Jadi ini dua-duanya saling berkesinambungan. Apalagi banyak sekali musisi-musisi besar di dunia itu lahir dan dibesarkan dan berkarya di kota New York. Antara lain seperti Frank Sinatra yang membawakan lagu New York, New York. Dan kali ini ada satu klub jazz yang juga unik di kota New York, didirikan pada tahun 1937. Namanya adalah Arthur's Taverns. Klub ini sangat menarik karena sangat kecil, tidak terlalu besar, tapi tetap mempertahankan eksistensinya untuk tetap bertahan sebagai musik yang bisa dekat dengan penonton, dengan pendengarnya. Jadi tidak ada batasan antara musisi dengan tamu-tamu ataupun guest yang datang di klub ini. Dan yang menarik di klub ini, ada musisi Indonesia dong yang tampil di sana. Siapa dia? Kita lihat dulu video berikut ini. Ya pemirsa, itu dia Niall Juliarso, dan kebetulan Niall ini ada di sebelah saya sekarang. Apa kabar Niall Juliarso? Halo Mas Tara, baik. Alhamdulillah ketemu lagi. Ketemu lagi Niall. Wah, Niall ini sebenarnya adalah seorang musisi yang sudah tidak asing di kota New York. Sekolah di Juilliard ya, pernah Juilliard juga. Kemudian sebelumnya sekolah di Berkeley di Boston. Kemudian balik lagi ke New York, dia sekolah di NYU untuk ambil musik ya, komposisi. Musik Jazz Studies. Jazz Studies yang ada di New York University. Dan ini menerima S2 waktu itu master ya. Jadi New York sama Niall ini udah deket banget, dan hari ini Niall balik lagi ke sini dan main di Taverns. Gimana Niall, kok bisa balik lagi ke sini lagi? Kangen sama New York atau gimana nih? Iya. Mau dijelasin dari Las Vegas apa gimana? Boleh, dari Las Vegas boleh. Karena dengar-dengar kan waktu itu mau main di Las Vegas kan kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi satu hari Pak Max Wiryo waktu itu dia kirim saya pesan di Facebook, nawarin saya untuk main di klub restonya dia di klub jazz di Vegas. Di Vegas, Maxan Jazz. Oh, Maxan Jazz itu baru kalau nggak salah ya? Iya, baru. Yang dimiliki oleh Pak Max Wiryo. Pak Max Wiryo itu orang Indonesia? Iya, dari Surabaya dia. Jadi orang Indonesia dari Surabaya punya klub jazz music di Vegas. Kemudian mengundang Niall untuk main di situ. Iya. Gitu. Jadi kemarin sempat main dong berarti ya? Iya, sempat main 2 kali kemarin. Sempat main 2 kali. Iya. Habis itu Niall juga ke Michigan ya? Iya, sebelum itu main di hotel di Grand Hotel di Mackinac Island, Michigan. Di Mackinac Island, Michigan. Itu main apa Niall? Kalau perlu mainnya apa? Musiknya mainstream atau gimana? Iya, itu jazz mainstream sih. Ada hotelnya besar, jadi ada 5 tempat di hotelnya gitu. Jadi musisinya ada 13 orang ya di spread out, gantian gitu sih ya. Kita main tiap hari. Tiap hari main ya? Itu mainnya main sendiri atau main dengan grup dengan musisi dari Amerika atau gimana? Iya, ada solo, terus ada trio, sama yang kalau di terrace room buat dansa itu berenam, bertujuh gitu sih. Wow. Dari Amerika semua sih. Ini menarik, biasanya kan kalau musisi Indonesia datang ke Amerika itu main di festival, misalnya ada festival musik atau ada acara festival Indonesia. Ini enggak, benar-benar Niall sendirian aja. Datang tiba-tiba main, gue main deh di Michigan, main di sini. Itu gimana sih ceritanya nih? Kasih tahu bos saya waktu itu, Alex Graham, bahwa saya punya O1 visa, artis visa. Terus memang tiap tahun kan seasonnya di sana 6 bulan kan. 6 bulan. Terus sebenarnya dia udah punya pianis, tapi pianisnya tiba-tiba nggak bisa datang untuk 6 minggu terakhir sih. Terus
ya udah karena saya udah punya visanya ya Langsung berangkat, langsung main. Nggak, tapi bagaimana owner jazz clubnya itu bisa percaya sama Niall, atau dia kenal Niall dari mana nih? Apakah dari sosial media atau dia gimana caranya? yang Michigan, kalau yang Michigan sih sebenarnya ya tahun 2003, 2004 dan 2005 udah pernah main di sana. Depan di sana. Kenalnya di mana waktu awal dulu? Waktu itu omnya Alex itu ngajar di SMA saya SMA-nya di Tennessee waktu itu. Oh, karena di high school. Iya. Omnya di Tennessee, kemudian nyambung gitu ya. Dia bilang ini keponakan saya musisi namanya Alex. Oke, gitu ya. Terus kalau untuk yang jazz yang lain gimana? Kayak misalnya sekarang masuk di New York, dia kan sekarang main di klub jazz yang salah satu klub jazz tertua. Yeah. Setelah Blue Note ya. Ini sih ya kebetulan saya tinggal di New York dari 2004 sampai 2018 kan. Jadi udah ketemu beberapa orang, udah ada network, dan sebenarnya sih tadinya mau visit doang 15 hari ya, mau nonton jazz, ikut jam session, cuman ya beberapa orang dengar musisi ya pemimpinnya, leadernya ya bukan saya sih di klub-klub ini gitu. Ada Elijah Balbet sama Benny Benek, ya mereka yang dapat jobnya, terus mereka perlu band kan, perlu band ya. Begitu tahu Niall ada di New York nih, langsung diajak Niall gitu ya? Iya gitu. Wah, ini keren banget nih, Benny Benek ya? Benny Benek. Benny Benek itu adalah seorang pemain trompet dan juga vokalis ya? Iya. Itu langsung begitu dapet job dan tahu ada Niall di sini, nah itu kan berarti kan Benek udah seneng banget nih sama Niall. Gimana sih Niall bisa sampai di-trust sama orang-orang Amerika, dia di-trust, dipercaya oleh musisi-musisi lokal di kota New York ini, sampai Niall bisa masuk kan banyak kali di sini, banyak banget musisi gitu loh. Ya 2010 udah mulai main di klub kan, terus saya ya 10 tahun lebih tua dari Benny sih minimal dia. Jadi waktu dia masih S1 di Manhattan School of Music kan. Oke. Terus kita main di Smoke Jazz Club ya, deket situ di 103 dan Broadway di Upper West Side. Jadi saya main sama Ken Fauster waktu itu. Terus ya Benny sering datang ke sana. Benny waktu itu berarti umur 18 mungkin. Dia nonton, dia datang nonton. Iya, dia nonton, dan dia dia udah bagus juga waktu itu. Dia suka ikut jam session, main 1-2 lagu gitu. Jadi ya udah mulai kenalan dari situ sih. Iya, sebenarnya kalau tertarik jazz sih ya 3 bulan sebelum berangkat ke Amerika saya nonton ini Pat Metheny kan di Senayan. Pat Metheny di Senayan. Itu tertarik pertama kali sama jazz. Iya. Dari bumpi padu bumpi bumpi pi babu ya padu bum shabu pi padu bera bo bera da 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 shapa da 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 pi pi bodi padu padu da shabu pi da pi padu bera babu bera shabu bumpi ya padu padu bera pi padu da da. Kan itu kan di salah satu tempat, kemudian main di Bohemians dan juga main di Another Mediterranean Restaurant ya. Intinya gimana sih Niall supaya bisa dapat posisi atau pada titik di mana all the American musicians itu knows you, kemudian mereka mengundang Niall, Niall ada di New York, let's jam sessions and play in the club. Itu kan udah impian banyak orang tuh. Itu gimana caranya Niall? Networking ya? Iya, pastinya kita ya harus suka cinta sama musik. Apapun yang kita pilih sih, ya jazz, ya memang saya suka jazz, dan ya pasti harus beredar sih, harus datang ke jam session dan ketemu musisi gitu. Mereka biasanya sih senang sih kalau ketemu orang yang suka hal yang sama sih. Jadi dan ada aja kesempatan untuk main sih. Soalnya tempatnya juga lumayan banyak sih, mungkin ada 10 lebih. Jadi tiap malam minimal perlu 10 pianis kan. Iya. Ya kalau misalnya di New York kita ada berapa? Ada 30, 40 club gitu yang memang top gitu ya, juga banyak klub-klub yang lainnya, tapi kan perlu 40 pianis. Tapi kan di New York pianis juga banyak. Banyak banget pianis, tapi tiba-tiba Niall ada Niall nih, so let's play. Ya dia mau variasi juga kali, kan bosen siapa tahu main sama temennya dia season ya. Terus dia mau coba aja gitu. Itu kalau lagi main-main gitu, Niall
mereka ini nggak sih, sadar nggak sih, tahu nggak sih kalau Neil itu dia orang Indonesia gitu? Iya. Nanya-nanya nggak sih mereka, ini ada gimana sih jazz di Indonesia gitu? Karena Java Jazz juga populer kan. Saya punya teman di sini ada orang Brooklyn yang pengen banget tampil di Java Jazz. Iya, Indonesia. Dulu saya ada fase di mana saya pakai batik tiap hari. Oh ya, saya inget Iya. tuh. Gue inget banget, saya inget banget tuh. Jadi satu kali pemirsa Neil tuh telepon saya waktu saya masih di Maryland ya. Iya. Dia bilang, Mas saya mau ini nih, mau cari pembeli batik. Ngapain mau beli batik? Gue bilang, saya mau beli batik karena Neil, saya juga pernah datang kan kalau nggak salah ya, sekali di Washington Heights ya kalau nggak salah ya. Ada klub jazz di situ kan. Iya. Jadi Neil di situ main piano, kemudian pakai baju batik tiap hari. Sampai akhirnya ada yang nanya ya? Iya, drummernya waktu itu akhirnya tertarik dan dia beli akhirnya. Dia beli batik. Dari Mbak Dian kalau nggak salah. Mbak Dian. Iya. Jadi gara-gara main jazz, Neil, sebenarnya musisi Indonesia punya potensi nggak sih mengembangkan musik jazz, terutama masuk di Amerika, di kota New York, apalagi Neil kan sudah masuk nih. Iya. Beberapa orang memang udah kepengen kesini sih, kalau mungkin mereka mau sambil S2 apa dengan beasiswa LPDP itu, tapi ya kalau mereka bisa kesini ya bagus. Saya juga ada dream untuk bawa musisi ke sini juga sini sih. ya. Itu secara skill Indonesia bisa bersaing ya? Iya, yang saya lagi ada band sekarang berenam bertujuh dan itu bisa sih menurut saya. Bisa ya? Mereka tinggal sekarang juga informasi cepat sih, jadi mereka sosial media ya. Iya. Jadi bisa langsung ini ya. Mereka udah nama-nama orangnya juga mereka udah tahu juga gitu kalau si ini main ini di New York gitu, pada mereka suka cari info terus. Selain skill, selain bisa baca partitur, apa sih yang dibutuhkan supaya bisa main di klub jazz di kota New York? Ya, style jazz kan lumayan banyak kan ya. Cuman di New York ya setiap style tuh ada komunitasnya sendiri sih, dan kalau kita suka style yang ini terus bisa memainkannya, nanti ya harusnya satu hari akan dapat kesempatan main sih. Kesempatan main ya? Iya, dan pasti harus bisa. Neil, kemudian soal festival sekarang. Kita kan juga tahu di Indonesia banyak sekali festival jazz. Ada Ngajok Jazz ya kalau nggak salah, di Jogja, kemudian juga di Ubud juga ada jazz. Kemudian di Indonesia ada Java Jazz gitu, ada Jak Jazz juga dulu ya. Kira-kira kalau untuk jazz di Amerika, apa sih yang membedakan antara festival jazz di Amerika dengan festival jazz di Indonesia? Neil kan sudah pernah ikutan di berbagai macam nih. Itu apa sih yang pengalaman apa yang bisa dibagi dan apa yang membedakan? Di Indonesia yang di Ubud yang sejauh ini konsisten dengan mainstream jazz. Amerika juga tergantung sih, soalnya kata jazz itu sendiri kadang membingungkan sih, jazz yang mana gitu. Cuman kalau ya akhirnya kita harus lihat line up-nya dulu sih. Orang ini main smooth jazz, mainstream atau fusion gitu. Dulu sekolahnya di Tennessee ya? Waktu SMA ya. Tennessee itu berarti Nashville ya? Di Chattanooga. Chattanooga itu berapa jauh di Nashville? Mungkin 4 jam kali. 4 jam. Nashville itu kan country music di situ. Kalau kita nyebrang dari Nashville, kemudian kita nyebrang sedikit, kita akan masuk ke Memphis. Memphis itu kan Graceland ya, Elvis Presley, berarti kan blues. Blues sama country itu kan udah kayak udah kayak jiwanya orang Amerika gitu. Itu mempengaruhi ya waktu Neil? Sampai Neil jadi tertarik pengen main di jazz? Iya, sebenarnya kalau tertarik jazz sih ya 3 bulan sebelum berangkat ke Amerika saya nonton ini Pat Metheny kan di Senayan. Pat Metheny di Senayan. Itu tertarik pertama kali main jazz? Iya. Oh gitu. Sebelumnya apa? Main klasik? Sebelumnya enggak juga sih, di Yamaha waktu itu main kayak lagu-lagu Yamaha sendiri. Oke. Cuman ya dulu ayah saya sering muterin CD, tapi saya belum terlalu tertarik. Terus juga waktu itu beliau main bass, saya suka diajak nonton dia main, tapi belum terlalu tertarik. Tapi ya waktu tahun 96 itu saya nonton Pat Metheny dan tersihir saya. Ketika memainkan piano itu ekspresi keluar di situ ya? Saya rasa
Iya sih, soalnya saya nggak punya teman, jadi ya musik itu jadi teman saya. Jadi teman saya, jadi Iya. temannya Nial. My funny Valentine. Jadi waktu itu begitu masuk ke Tennessee udah bayangin, wah ini gue akan belajar jazz. Pertama kali belajar di SMA berarti. Di SMA ini di sini kan SMA harus belajar musik, semua orang harus baca partitur kan. Iya ya waktu kalau piano sebenarnya dari umur 3 udah main di Indonesia, tapi waktu itu SMA-nya ya SMA biasa aja, ada kursus musiknya juga. Nah, tapi kebetulan di kota itu sih ada 5 apa 10 orang yang suka musik jazz mainstream, dan saya belajar banyak dari mereka. Waktu itu rata-rata mereka ya 15-20 tahun di atas saya sih waktu itu. Jadi mereka jadi seperti ayah saya sendiri gitu. Apa sih yang membuat Nial tertarik dengan jazz? Apakah tadi kan bilang ada melodi, ya? Apakah karena komposisi, aransemen, atau mungkin karena ada skill improvisasi? Karena jazz itu kan tidak ada ruang berhenti, tidak ada ruang berhenti, tidak ada ruang panjang, bebas. Apa karena kebebasan itu yang membuat Nial kemudian jadi senang main jazz? Saya juga pikir kalau latihan musik kan kadang sendiri kan ya, maksudnya ya bisa main band tapi kan latihan alat sendiri, dan aktivitas sendiri itu kan soliter itu belum tentu menyenangkan kan. Iya, benar. Kan manusia makhluk sosial, pengen berteman, cuman karena nggak punya teman. Karena nggak punya teman, dia akhirnya main piano. Ketika memainkan piano itu ekspresi keluar di situ ya. Saya rasa iya sih, soalnya saya nggak punya teman, jadi ya musik itu jadi teman saya. Jadi teman saya, jadi temannya Nial. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira musik apa yang dimainkan waktu itu? Klasik atau belajar musik biasa? Ya musik apa aja sih, dan ya sampingan saya memang juga merasa punya bakat kuping pendengaran, jadi saya bisa Kuping tikus kalau kata dulu almarhum Musmu Alim, kupingnya tikus, jadi denger tuh langsung bisa dapet. pasti seperti Joey Alexander juga dengar sekali aja, saya rasa Langsung dia dapat bisa itu. Dan Ya, terus kemudian itu sampai berapa lama tuh belajar musiknya? Ya terus tapi bahkan umur 11 saya sempat berhenti 1-2 tahun karena saya fokus di tenis waktu itu. Tenis. Tapi langsung piano ya? Nggak ke gitar, nggak ke bass atau main drum? Piano aja langsung? Iya, umur 3 piano, tapi pas ya kelas 5 SD sempat gitar klasik 3 tahun. Nial, gimana caranya supaya bisa diterima dapat beasiswa di Berkeley? Jadi waktu itu ya kebetulan udah SMA di Tennessee kan, terus saya waktu itu ikut summer programnya Berkeley tahun 98 yang 5 minggu, dan untuk program itu mereka juga ngadain audisi sih, mereka keliling Amerika ke Tennessee, ke Atlanta sih waktu itu. Jadi saya datang ke Atlanta, ya untuk 5 week-nya dapat full sih kalau nggak salah. Nah, pas di dalam 5 week summer programnya juga ada audisi untuk S1-nya. Jadi waktu itu live tahun pertama kalau nggak salah dapat 60% tuition. Habis itu tahun kedua nambah 40% jadi 100%. Mereka punya ya banyak donatur dan namanya sih waktu itu nambahnya dapat Liberace, dia pianis, Liberace Award. Liberace kan emang nama pianis. Iya, hanya ya Quincy Jones juga. Quincy Jones Award, tapi saya nggak dapat. Maksudnya saking banyak yang nyumbang atau apa, jadi ada nama-namanya sih. Ya, terus saya dapat sisanya dari si Liberace Award itu. Keren banget nih, keren banget ini. Ini mendengar podcast pemirsa nih keren banget, dia mulai dari bawah dengan benar-benar di audisi. Kalau boleh tahu nih, ini audisi itu apa yang sih dilihat supaya bisa diterima oleh profesor-profesor di Berkeley? Apa skillnya? Apakah ada soul-nya? Apa tuh kira-kira Nial bisa share? Kalau nggak salah dia minta main 2 lagu sama
gurunya main chord sih mayor apa minor, terus kita Ngisi? suruh nyebut sih itu chord mayor atau minor. Oh gitu. Iya, ear training kan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia main C minor 7 gitu kan? Iya. Gitu kan? C minor C atau A minor gitu, A minor 7 gitu kan? Suruh So, nyebutin. kualitasnya doang sih, nggak ya minor apa mayor. Kalau C atau A mungkin susah sih kalau nggak punya perfect pitch. Pitch-nya. Tapi dia tahu ini mainnya minor, ini mayor. Iya. Kemudian main dua lagu didengerin sama mereka. Iya. Itu bebas. Main dua lagunya apa kalau boleh tahu? Dan itu bebas berimprovisasi waktu itu. Iya, iya bisa. Ya jazz sih, misty atau blues gitu. Ya. Nih, pemirsa dan mendengar podcast satu lagi. Dari Berkeley, Neal masuk ke salah satu sekolah musik seni yang paling top juga di kota New York di dunia, Juilliard. Belajar apa Neal di situ? Kan udah Berkeley. Berkeley berapa tahun waktu itu? Harusnya 4 tapi jadi 5. 4, harusnya 4 jadi 5 karena kebanyakan ngamen kan? Enggak. Ya karena nyoba-nyoba major, ganti-ganti major, ada 12 major yang ditawarin. Tapi sebenarnya dari awal udah tahu bahwa mau performance major gitu. Cuman sempat nyoba contemporary writing. Akhirnya ya sebenarnya kurang tertarik, saya memang pengennya Performance. Tapi itu ke Juilliard ngapain lagi? Juilliard kan udah Berkeley udah khatam tuh. Terus masuk Juilliard sekolah lagi? Iya, itu yang dipelajarin sebenarnya sama sih, ya jazz, terus aja digali. Ya paling ketemu orang baru, ya network sih. Ambilnya apa waktu di Juilliard? Artis diploma. Artis diploma. Artis diploma, AD ya, AD. AD, berarti diploma untuk art ya? Itu berarti lebih ke performing atau apa? Iya, itu hampir sama kayak S2, tapi waktu itu mereka belum dapat akreditasinya sih dari kota New York, jadi adanya program itu. Kemudian tiba-tiba balik lagi ke Amerika untuk ambil S2. Ambil S2 di NYU. Iya. Master. Iya. Apa waktu itu belajarnya? Sama sih, jazz studies juga. Jazz studies. Iya. Nial, sekarang kalau misalnya ada anak-anak muda atau ada musisi Indonesia yang ingin seperti Nial gitu ya, itu bisa, apa sih yang dibutuhkan? Ada tips nggak? Iya, sekarang ya internet sih udah informasi. Cuman ya memang yang penting harus suka sama musiknya yang dipilih. Soalnya kalau suka kan lebih gampang ya? latihan ya, jadi maksudnya lebih menjiwai. Seru banget hari ini kita bisa ngobrol sama Nial yang sudah membagi informasi ini. Kita banyak belajar soal dunia kreatif dari Nial. Oke, kita tunggu karya-karya Nial selanjutnya. Kita lihat, mudah-mudahan nanti ada bukunya Nial atau Nial jadi profesor di Juilliard nanti. Wah, amin. Amin. Oke pemirsa dan mendengar podcast, itu dia tadi obrolan kita dengan Nial Juliarso. Semoga kita bisa belajar banyak dari Nial. Thank you so much Nial. Dan sampai ketemu lagi di episode Creative Talks mendatang. Thank you. Bye.